Gaya posisional Karpov dalam permainan ini menunjukkan bagaimana cara mengantisipasi ide lawan. Dia mengalahkan lawannya melalui pemahaman struktur bangunan, menekan lawannya secara perlahan-lahan, membuat lawannya melakukan kesalahan. Karpov sebagai putih mengawali C4. Lawannya, John van der Wiel, seorang Grandmaster asal Belanda, membalas E6. Kuda C3, gajah B4, G3, salah satu langkah populer yang sering dimainkan. Langkah alternatif yang juga biasa dipilih, pion E4 dan D4. Van der Wiel mengembangkan kuda ke E7. Langkah yang direkomendasikan komputer, kuda F6. Perbedaan dengan kuda E7, hitam memiliki ruang kosong di E7 yang bisa ditempati menteri dan gajah. Kuda ini juga mengontrol petak G4 dan E4. Gajah G2, rokade, menteri B3. Langkah yang multifungsi, mengancam gajah, juga mencegah pion tumpuk di jalur C jika gajah memukul kuda. Menteri bisa memukul gajah. Langkah ini juga memperkuat dominasi putih di petak D5. Van der Wiel melangkah C5. Pion A3 usir gajah, gajah lari, E3, kuda C6, kuda E2. Karpov tidak melangkah kuda F3 karena gajah kehilangan kontrol terhadap petak D5. Memasuki langkah ke-8, hitam membuat langkah yang memberi keuntungan tempo dan membuat buah caturnya tidak harmonis. Gajah B6. Pilihan yang menarik di sini, pion D5. Pengorbanan pion yang memberi kompensasi bagi hitam. Jika pion kali pion, kuda E5 dengan tujuan kuda ke D3. Apabila pion dipukul, maka kuda D3, skak, raja F1, gajah kali pion, putih kehilangan hak rokade dan hitam memiliki aktivitas perwira yang bagus. Jika di posisi ini putih rokade, pion C4 menyerang menteri, menteri C2, pion kali pion, kuda F4, gajah F5, menyerang menteri, menteri D1, gajah pukul kuda, pion kali gajah, gajah E4. Oke, hal ini tidak dilakukan oleh Van der Wiel. Keberadaan gajah di B6 mengurangi fungsi dari gajah ini. Karpov rokade, kuda A5, menyerang menteri dan juga pion, menteri A2, hitam dorong pion D5. Karpov memiliki pemahaman posisional. Jika pion kali pion, pion C4. Kuda memiliki petak outpost di B3. Sebab itu, Karpov dorong pion D3, memperkuat pion C4. Pertukaran pion, pion kali pion, gajah D7. Karpov menyerang balik dengan B4. Langkah yang bagus, menyerang kuda sambil membuka ruang bagi putih di sayap menteri. Kuda C6, benteng B1, putih memiliki pion B4 dan C4 yang menekan di sayap menteri. Menteri C7, menteri B3, putih menyusun buahnya agar lebih efektif. Van der Wiel melangkah kuda E5. Memasuki langkah ke-16, Karpov mulai mengolah keunggulannya di sayap menteri, pion B5. Karpov ingin mengontrol petak C6. Petak C6 adalah petak terang, dan hitam memiliki gajah terang. Dengan dikuasainya petak C6, maka gajah Fianchetto bisa dengan mudah melaksanakan tugasnya. Van der Wiel melangkah benteng D8. Setelah Karpov unggul di sayap menteri, dia mulai membuka serangan di lajur F, pion F4. Putih menambah penguasaan ruang dengan mengontrol petak sentrum E5.
kuda G6. Jika kuda ke G4, pion H3. Kuda H6, pion E4. Karpov melangkah pion E4, F5, pion E5, semakin mempersempit ruang gerak perwira hitam. Gajah E8, langkah lemah. Pilihan yang terbaik di sini, gajah A5. Langkah selanjutnya, pion bisa ke B6. Karpov melihat pion C5 sebagai titik lemah. Sebab itu dia melangkah gajah E3. Kuda H8, kuda A4. Karpov melanjutkan rencananya menekan titik lemah hitam di C5. Gajah H5 menyerang kuda. Karpov dengan cerdik membawa kuda ini ke C1. Rencana kuda ke D3. Setelah benteng D7, kuda D3. Karpov menunjukkan bagaimana ia sangat pandai mengontrol permainan yang penuh komplikasi. Van der Wiel membawa gajahnya ke E2. Karpov memukul pion C5 dengan kuda. Lalu benteng D3 menyerang menteri dan gajah. Jika hitam memukul benteng dengan gajah, raja kali gajah. Pion E6 memiliki kelemahan sebab mendapat serangan dari kuda. Di posisi ini Karpov memukul benteng dengan kuda. Gajah kali gajah, skak, raja H1, benteng D8, kuda B4, gajah kali benteng, benteng kali gajah. Putih memiliki kelebihan pion di sayap menteri. Dan keberadaan kuda hitam di tepi papan adalah posisi yang sangat buruk. Van der Wiel mengundurkan gajahnya ke C5. Kuda D3, gajah diserang 2 kali, pion B6, pertukaran perwira, pion A4, memanfaatkan kelebihan pion di sayap menteri, benteng D4, A5, menteri kali pion, kuda kali pion, raja F7, kuda B7, menteri D2, pion B6, hitam menyerah. Sebab jika pion kali pion, menteri kali pion, pion E6 jadi sasaran serangan. Jika benteng kali pion, kuda C5, menyerang 2 kali pion C6. Satu-satunya pembelaan terhadap pion E6 yaitu memukul kuda dengan benteng. Setelah menteri kali benteng, hitam tinggal menunggu waktu untuk merobohkan rajanya sebab ia kalah kualitas.